Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mantan Headmaster ya, channel dimana tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Jadi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Channel ini cocok buat teman-teman ya yang ingin segera YouTube-nya itu berkembang dan besar. Teman-teman akan mendapatkan tips-tips ya nanti ya. Jadi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman bahwasanya sekarang ini ya ada channel-channel besar, channel YouTube besar ini kena hack ya oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab ya. Sebenarnya kalau kita berbicara hacker ini bukan hal yang baru ya. Banyak di zaman-zaman sebelum sekarang ini ya, itu para hacker ini sudah bekerja membobol data bank, membobol data-data negara bahkan kan itu kan. Nah, sekarang ternyata ada hacker YouTube ya, ada orang yang hack channel YouTube. Ini YouTube besar ya, dihack sama hacker. Sebenarnya fenomena ini sangat luar biasa ya. Ini sangat merugikan sekali karena membuat channel YouTube itu bukan hal yang mudah ya kalau menurut saya. Perlu perjuangan ya, perlu kerja keras, perlu kerja keras, perlu mengeluarkan banyak waktu, pikiran, dan masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu kejahatan yang seperti ini kalau menurut saya ini harus ada ini ya, tindak lanjut ya. Ini bagi ini oleh bagian-bagian terkait ya, supaya keamanan daripada konten kreator ya ini bisa terjaga kan itu. Ada beberapa tips ya teman-teman, bukan tips ya, ada beberapa hal yang sebenarnya ini menjadi sumber di mana hacker ini bersarang ya, hacker ini bekerja. Jadi situasi ini atau hal ini nanti teman-teman harus hindari ya, supaya channel teman-teman ini tidak kena hacks ya. Jadi ada beberapa hal ya yang ini menjadi sumber hacker ya itu kan. Yang pertama adalah hacker ini bekerja di tempat wifi umum ya, di tempat wifi umum. Kalau saya dulu ketika ngajar ya, kita berbicara soal virus zaman dulu ya. Jadi virus komputer itu sumbernya dari mana ya? Yang paling besar adalah dari rental komputer ya. Yang kedua dari internet kan gitu kan. Nah, kalau hacker ini tempat sumber yang paling sering dilakukan adalah, yang sering didapatkan adalah dari wifi umum. Ya, jadi teman-teman yang sekiranya sekarang ini atau kemarin-kemarin sering menggunakan wifi umum, hindari ya. Apalagi teman-teman ketika menggunakan atau di sana ketika menggunakan wifi umum, teman-teman menggunakan data utama ya. Kalau misalkan YouTube berarti YouTube utama ya, teman-teman jangan ya. Email dipakai email yang utama, jangan. Jadi sekiranya semuanya menggunakan yang utama ya, jangan menggunakan wifi umum. Mending berkorban sedikit yang menggunakan data pribadi kan gitu kan. Kalau wifi di rumah gimana ya, nggak apa-apa, wifi di rumah kan bukan umum, yang memakai kan keluarga kan itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi cara solusinya bagaimana ya, jangan memakai wifi umum kan gitu kan. Kalau misalkan ada gratisan teman-teman ya biarkan kan gitu kan. Kalau hanya sekedar kalau menggunakan perangkat yang lain ya silahkan ya, tapi kalau menggunakan perangkat yang utama yang kita tempat bekerja ya jangan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, dimana datangnya hacker itu biasanya dari pembaharuan perangkat lunak ya, dari pembaharuan perangkat lunak. Kan sering di ponsel kita ini muncul ya, silahkan diperbaharui. Kadang-kadang ada sistem pembaharuan yang nongol di perangkat kita dan kadang kita nggak ngerti ini fungsinya buat apa ya. Ini teman-teman harus hindari ya. Kemudian juga yang ketiga ketika ada link-link masuk ya, baik itu melalui aplikasi ketiga ya, misalkan lewat Telegram, misalkan lewat WA dan segala macam. Kok itu ada link masuk, kok teman-teman tidak mengenali, kok itu bahasanya liar ya. Liar itu artinya teman-teman nggak kenal dengan siapa yang mengirim. Nah, ini teman-teman jangan ngeklik ya,
link tersebut, karena bisa jadi data di perangkat kita, database kita ini direkod sama link tersebut ya, sama hackernya kan itu kan. Jadi teman-teman harus hindari. Ada istilah itu kalau zaman dulu, kalau saya pas ngajar itu ada istilah phishing ya, memancing supaya kita ini memasukkan data kepada kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di aplikasi kita atau bahkan di perangkat kita. Nah, ini jangan teman-teman turuti, apalagi permintaan datanya yang bersifat pribadi, misalkan nomor NIK, nomor rekening, dan segala macam, email. Nah, ini jangan, nomor HP misalkan. Jadi ketika ada link-link masuk, abaikan saja kalau itu memang tidak ada hubungannya dengan yang teman-teman lakukan sekarang ini ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, hacker itu juga bisa masuk melalui ya aplikasi yang teman-teman download, aplikasi yang nggak jelas ya. Kan banyak terkadang ada yang tahu-tahu nongol ya kayak iklan gitu kan, suruh download ini, download itu kayak gitu. Ya sekiranya nggak perlu ya jangan di download. Tapi beda kalau misalkan itu memang permintaan teman-teman yang memang aplikasi itu teman-teman butuhkan ya silahkan. Tapi kalau misalkan aplikasi itu tidak dibutuhkan, tahu-tahu nongol suruh download, itu ya jangan di-download. Karena itu bisa jadi pancingan supaya kita masuk ke jebakan para hacker kan gitu. Karena aplikasi yang buat kan juga manusia. Nah, kan itu. Itu yang keempat. Yang kelima, hati-hati dalam memverifikasi perangkat ya. Biasanya ada istilah verifikasi 2 langkah gitu. Itu teman-teman harus hati-hati ya. Jangan sampai nanti teman-teman terpancing. Ada juga ini terkadang ya, sering masuk ini ke HP saya juga sama. Jadi ada Telegram misalkan, silakan ketikkan nomor yang masuk ke Telegram kayak gitu kan. Ada teman-teman juga yang kadang-kadang memancing ya supaya kita ini memasukkan data kita, supaya memasukkan nomor verifikasi ya gitu kan. Padahal itu bukan kita yang minta. Itu hati-hati ya. Meskipun itu yang minta akun, misalkan akun Facebooknya teman kita, itu jangan. Bisa jadi akun yang digunakan untuk meminta tadi itu bisa jadi akunnya sudah ke-hack gitu kan. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Nomor HP ya yang teman-teman gunakan selama ini ya, itu jangan sampai nomornya mati ya. Ini saya sudah punya pengalaman. Saya dulu pernah punya nomor HP ya, nomor seluler ya. Karena keterlambatan mengisi bukan bulanan ya, ngisi pulsa kan gitu kan, ada masa tenggang nih. Malam itu habis masanya ternyata. Dan ya zaman dulu kan tidak ada orang jualan pulsa, m-banking juga belum kenal kayak gitu kan. Akhirnya nomor itu mati kan itu. Nomor itu mati. Nah, selang berapa tahun gitu ya, ketika itu ada teman saya telepon, ngomong sama saya kan, kamu ini ditelepon ya, masuk nggak ngangkat. Kadang yang ngangkat malah ibu-ibu kan gitu kan. Jadi saya akhirnya ngomong, loh itu nomor sudah mati, sudah beberapa tahun yang lalu kan itu. Nah, ini menjadi pengalaman ya. Jadi nomor kita yang sudah mati itu nanti diterbitkan lagi loh itu. Jadi ketika itu sudah terbit, apapun yang sifatnya itu verifikasi ya, itu pasti nanti masuk ke nomor yang lama tadi ya, yang sudah kita matikan, yang sudah mati tadi kan itu. Makanya kalau ada Telegram, ada misalkan WA dan apapun ya yang berhubungan dengan akun, yang kalau itu memang menggunakan nomor tersebut dan nomor itu sudah mati, segera binasakan itu akun-akunnya ya. Karena takutnya nanti ketika nomor itu terbit lagi dan orang yang membeli atau orang yang menggunakan nomor telepon kita tadi yang sudah mati terus diterbitkan oleh perusahaan selulernya tadi ya, kemudian mereka
mendownload aplikasi yang sama dengan yang aplikasi kita, misalkan WhatsApp misalkan. Mereka buka WhatsApp, mendownload WhatsApp. Ketika terjadi verifikasi di sana, maka yang ada di WA kita akan ketarik ke sana. Nah, makanya hati-hati teman-teman ya. Jadi hati-hati terhadap apa namanya itu verifikasi yang berhubungan dengan nomor HP kita. Dan upayakan nomor HP kita ini nomor HP yang memang nicknya itu sudah terdaftar ya. Jangan sampai menggunakan nomor HP yang abal-abalan. Maksudnya abal-abalan itu pada saat registrasi menggunakan data orang lain itu jangan. Ketika nanti kita mau mau memperbaiki ketika ada kerusakan, kita akan kesulitan. Nah itu. Dan masih banyak hal lagi ya yang bisa menyebabkan data kita itu ke hacker ya, ke hacks. Jadi teman-teman harus paham itu. Sekali lagi tetap semangat ya, santai saja ya, apapun itu yang pasti gini, semuanya itu kan bisa jadi itu ujian. Kalau misalkan itu ada ke hack, itu bisa jadi ke ujian, maka kita harus bersabar, pasti ada solusi ya. Namun hal-hal yang tadi saya sampaikan teman-teman harus diperhatikan betul ya. Sekiranya itu kok persis ya dengan yang teman-teman lakukan, dengan apa yang tadi yang saya sampaikan, teman-teman harus berhati-hati. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus ini untuk para YouTuber pemula. Mudah-mudahan usaha teman-teman ini bisa membawa kebahagiaan di akhir nanti ya. Ya, teman-teman bisa memetik hasilnya. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.